Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sebuah kata bijak yang relevan dengan topik kita hari ini. Kecemasan adalah bagian dari perjalanan, tapi dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, setiap tantangan bisa diubah menjadi pelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengaruh tekanan belajar dengan kecemasan remaja. Saya Nadia Mulifa Atin dan rekan saya Adelia Kalista Kusbari. Saya Madina Aisyah Cahyaningrum. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, fokus pembahasan adalah mengenai pentingnya pendidikan, tekanan akademik, dan dampaknya terhadap kesehatan remaja. Yang pertama, pendidikan sebagai kewajiban. Pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu. Hal ini mencakup kemampuan intelektual, keterampilan sosial, serta perkembangan karakter. Melalui pendidikan, diharapkan setiap individu dapat mencapai potensi terbaik mereka dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Dan yang kedua, tekanan akademik. Dalam proses pendidikan, seringkali muncul tekanan akademik yang diakibatkan oleh harapan tinggi dari orang tua, guru, bahkan masyarakat. Harapan tersebut biasanya berkaitan dengan pencapaian prestasi yang luar biasa, baik dalam nilai akademik maupun kesuksesan di masa depan. Tekanan ini memberikan tantangan bagi siswa untuk memenuhi ekspektasi yang terkadang tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, dampak tekanan belajar. Tekanan belajar dapat membawa dampak negatif yang signifikan, seperti kesehatan fisik dan mental terganggu. Siswa yang mengalami tekanan berlebihan cenderung menghadapi masalah seperti kelelahan fisik, stres, hingga gangguan kecemasan. Prestasi akademik menurun, tekanan yang terlalu tinggi justru bisa mengurangi konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, memicu kecemasan pada remaja. Akumulasi tekanan akademik dapat menyebabkan kecemasan yang berpengaruh pada kesejahteraan emosional mereka, seperti munculnya rasa takut gagal atau merasa tidak mampu memenuhi harapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang melibatkan dua metode utama serta definisi populasi dan teknik pengambilan sampel untuk memahami hubungan antara tekanan belajar dan kecemasan pada remaja. Yang pertama, metode penelitian kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengukur persepsi remaja terhadap tekanan belajar dan tingkat kecemasan yang mereka alami. Instrumen ini dirancang untuk menggali pengalaman langsung remaja seperti bagaimana mereka menilai beban akademik, pengaruhnya terhadap kondisi emosional, serta reaksi mereka terhadap situasi tersebut. Yang kedua, studi literatur. Analisis ini didasarkan pada teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi literatur memberikan landasan ilmiah untuk memahami fenomena tekanan belajar dan kecemasan, memperkuat hasil dari data kuesioner dengan referensi yang relevan. Yang kedua, ada populasi. Penelitian ini berfokus pada siswa dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SMP hingga perguruan tinggi. Populasi ini dipilih karena remaja dalam kelompok usia tersebut cenderung menghadapi tekanan akademik yang lebih tinggi, terutama karena transisi pendidikan dan meningkatnya tuntutan prestasi. Yang ketiga, ada sampel. Teknik sampling. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel secara spesifik berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, sampel yang dipilih adalah remaja yang mengalami tekanan belajar dan kecemasan. Teknik ini memastikan data yang diambil sesuai dengan fokus penelitian. Hubungan tekanan belajar dan kecemasan. Penelitian ini menemukan bahwa tekanan belajar yang tinggi memiliki hubungan positif dengan tingkat kecemasan pada remaja. Artinya, semakin tinggi tekanan yang dirasakan seorang siswa dalam konteks akademik, semakin besar kemungkinan mereka mengalami kecemasan. Hubungan ini menjadi perhatian karena kecemasan tidak hanya memengaruhi kondisi emosional, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan kinerja akademik. Gejala kecemasan. Kecemasan yang dialami remaja akibat tekanan belajar dapat bermanifestasi dalam dua bentuk utama. Yang pertama, gejala psikologis, antara lain tegang. Siswa merasa selalu berada dalam tekanan yang membuat mereka sulit untuk merasa santai. Yang kedua, sulit
berkonsentrasi. Ketegangan ini dapat membuat siswa kesulitan memusatkan perhatian pada tugas-tugas akademik. Yang ketiga, bingung. Perasaan cemas dapat memicu kebingungan dalam pengambilan keputusan, baik dalam pembelajaran maupun situasi sehari-hari. Yang kedua, gejala fisiologis. Antara lain sulit tidur. Tekanan belajar seringkali menyebabkan insomnia, di mana siswa sulit untuk memulai atau mempertahankan tidur yang berkualitas. Yang kedua, jantung berdebar. Perasaan cemas dapat memengaruhi sistem kardiovaskular, sehingga siswa merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Yang ketiga, sakit perut. Gangguan pada sistem pencernaan juga sering menjadi akibat respons tubuh terhadap stres. Faktor penyebab kecemasan. Ada beberapa faktor utama yang menjadi pemicu tekanan belajar dan kecemasan pada remaja. Yang pertama, tugas berat dan tenggat waktu yang ketat. Jumlah tugas akademik yang besar dengan batas waktu yang pendek membuat siswa merasa kewalahan. Hal ini menciptakan tekanan tambahan karena mereka harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikannya. Yang kedua, harapan tinggi dari orang tua dan guru. Harapan yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan individu siswa dapat menimbulkan tekanan psikologis. Siswa sering merasa takut gagal memenuhi ekspektasi ini. Yang ketiga, kurangnya manajemen waktu dan dukungan psikologis. Ketidakmampuan siswa untuk mengatur waktu dengan baik memperburuk kondisi mereka, terutama ketika harus menangani banyak tanggung jawab sekaligus. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan seperti orang tua, guru, atau konselor membuat siswa merasa sendiri dalam menghadapi tekanan tersebut. Dampak tekanan belajar. Tekanan belajar yang berlebihan memiliki berbagai dampak negatif terhadap kesejahteraan remaja, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait dampak-dampak tersebut. Yang pertama, menurunkan kualitas tidur. Siswa yang merasa tertekan sering mengalami gangguan tidur, seperti sulit memulai tidur, insomnia, atau tidur yang tidak nyenyak. Hal ini disebabkan oleh pikiran yang terus-menerus sibuk memikirkan tugas, ujian, atau tuntutan akademik lainnya. Kualitas tidur yang buruk memengaruhi kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan energi siswa, sehingga berpengaruh langsung pada performa belajar mereka. Yang kedua, mengurangi waktu pribadi. Menambah stres. Banyaknya tugas akademik dan tuntutan prestasi mengurangi waktu pribadi siswa yang seharusnya bisa digunakan untuk bersantai, berkumpul dengan keluarga, atau melakukan hobi. Ketidakseimbangan ini menciptakan stres tambahan karena siswa tidak memiliki cukup waktu untuk mengisi ulang energi dan menjaga kesehatan mental mereka. 3. Menurunkan motivasi dan kepercayaan diri. Tekanan belajar yang terus-menerus tanpa dukungan yang memadai dapat membuat siswa merasa kewalahan dan kehilangan motivasi untuk belajar. Perasaan gagal memenuhi ekspektasi orang tua, guru, atau diri sendiri juga dapat merusak kepercayaan diri mereka, yang kemudian memengaruhi cara mereka menghadapi tantangan di masa depan. Yang keempat, memengaruhi kesehatan mental jangka panjang. Jika tekanan belajar tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat bertahan lama, memengaruhi kesehatan mental siswa hingga masa dewasa. Hal ini dapat memicu gangguan seperti kecemasan kronis, depresi, dan burnout yang membutuhkan waktu dan intervensi yang signifikan untuk pemulihannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan belajar yang dialami remaja berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat kecemasan mereka yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan prestasi akademik. Saran yang dihasilkan dari temuan ini adalah pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih mendukung, termasuk pengurangan tekanan akademik yang berlebihan dan penerapan metode pengajaran yang lebih fleksibel. Selain itu, perlu adanya program dukungan psikologis yang dapat membantu remaja mengelola stres dan kecemasan, seperti pelatihan manajemen waktu dan teknik relaksasi.